Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih soal pegadaian? Ada yang konvensional, ada yang syariah. Katanya sih beda, tapi apa beneran beda? Atau cuma ganti nama doang? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal coba bedah bareng-bareng berdasarkan materi sumber kita. Coba bayangin deh, situasi yang kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin. Tiba-tiba butuh dana cepat, kepepet. Nah, salah satu solusi pertama yang sering muncul di kepala ya pegadaian kan? Bawa barang dapat duit, simple banget kelihatannya. Tapi, ternyata di balik proses yang kelihatannya simple itu, ada hal-hal yang lebih rumit. Oke, kita mulai dari yang paling umum dulu ya, pegadaian konvensional. Ini model yang udah kita kenal lama. Konsep dasarnya sih gampang. Ini lembaga yang kasih kita pinjaman, tapi syaratnya harus ada jaminan. Barang berharga kita itulah yang jadi agunannya. Prosesnya benar-benar straightforward. Gini, Anda datang, bawa laptop misalnya, terus laptopnya dinilai, ditaksir harganya sama mereka, abis itu Anda bakal ditawarin pinjaman, biasanya sih sekian persen dari nilai taksiran itu, katakanlah 92%. Nah, nanti kalau mau ambil laptopnya lagi, ya Anda harus lunasin pinjaman pokoknya, plus ada biaya tambahan. Ini yang biasa disebut bunga atau sewa modal. Nah, ini dia nih, kita masuk ke hitung-hitungannya. Biar lebih kebayang ya, misal laptop Anda ditaksir harganya 10 juta rupiah. Anda dapat pinjaman cair 9.200.000 rupiah. Tapi pas mau nebus setelah 4 bulan, yang harus Anda bayar itu 10.380.000. Ada selisih kan? Nah, selisih 1.180.000 rupiah inilah yang jadi biaya pinjamannya atau bunganya. Oke, sekarang kita lihat dari kacamata hukum Islam, seperti yang dijelasin di sumber kita. Biaya tambahan yang 12,8% tadi itu, nah itu masuk kategori yang namanya riba nasi'ah. Gampangnya gini, riba nasi'ah itu keuntungan yang diambil cuma karena ada penundaan waktu pembayaran utang. Dan dalam prinsip Islam, praktik semacam ini tuh dilarang. Nah, karena ada masalah riba tadi, muncullah alternatifnya pegadaian syariah. Idenya adalah, ini jadi solusi buat orang yang mau gadai barang, tapi nggak mau kena riba. Jadi, sistemnya dirancang khusus biar sesuai sama prinsip-prinsip syariah. Ini dia nih, perbedaan paling mendasarnya. Kalau di model konvensional, jelas banget mereka bilang ada bunga dari pinjaman. Titik. Tapi di model syariah, ceritanya beda, strukturnya diubah. Mereka nggak bilang ada bunga, tapi adanya biaya penyimpanan, atau dalam istilah fikihnya ijarah. Jadi ini adalah biaya atas jasa mereka nitipin barang jaminan Anda. Coba kita lihat cara ngitungnya. Ini menarik. Kuncinya itu di sini. Biayanya itu dihitung bukan dari kali berapa banyak Anda pinjam, tapi dari berapa nilai barang Anda. Jadi untuk laptop yang nilainya 10 juta tadi, biayanya dihitung pakai tarif tertentu per 10 hari. Jadi argumennya adalah ini tuh murni biaya jasa penitipan, bukan bunga dari utang. Jadi totalnya gimana? Dengan skema syariah ini, yang perlu Anda bayar totalnya 10.080.000. Pinjam 9 juta, balikin 9 juta, plus bayar biaya titip barangnya. Kalau kita lihat sekilas, wah ini kelihatannya lebih murah ya dari yang konvensional. Dan yang paling penting, sepertinya udah aman, udah syariah. Sampai sini kelihatannya pegadaian syariah ini solusi yang sempurna kan? Case close. Eits, tapi tunggu dulu. Analisis dari sumber yang kita bahas ini gak berhenti di situ. Mereka coba gali lebih dalam lagi. Mereka mau cek apa substansinya, dalamannya, benar-benar beda. Oke, sekarang saatnya kita uji model syariah ini. Ibarat detektif, sumber kita ini pakai 5 kaca pembesar atau 5 poin analisis hukum buat ngecek apakah akad-akad yang dipakai ini beneran lolos uji atau enggak. Poin pertama dan kedua itu nanya hal yang fundamental. Coba kita bedah satu-satu kontraknya. Kalau dilihat sendirian, apakah akad gadainya roh itu sah? Terus, kalau akad biaya penyimpanannya ijarah dilihat kendirian, apakah itu juga sah? Dan ternyata jawabannya iya, sah. Menurut analisisnya, akad gadai atau rahan itu sendiri kalau cuma buat menjaminkan barang, itu boleh. Begitu juga akad sewa jasa penitipan atau ijarah. Kalau dilakuin terpisah, dua-duanya ini nggak ada masalah sama sekali. Nah, di sini nih, masalahnya mulai kelihatan. Oke, masing-masing akad sah kalau berdiri sendiri. Tapi, di mana hukumnya kalau dua akad yang sah ini digabung jadi satu paket transaksi? Jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Dasar argumennya tuh dari sini. Sumber kita mengutip sebuah hadis yang intinya melarang ada dua transaksi dalam satu kesepakatan. Ini istilahnya multi-akad.
Contoh gampangnya gini, saya pinjemin kamu duit, tapi kamu juga harus sewa mobil dari saya. Nah, ini kan dua transaksi yang digabung. Dalam kasus pegadaian syariah ini, akad utang piutang diikat sama akad sewa menyewa. Menurut analisis ini, penggabungan kayak gini tuh nggak boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan kritis berikutnya, soal biaya penyimpanan tadi. Yakin nih, ini beneran murni biaya jasa penitipan, kayak kita bayar parkir mobil gitu? Atau jangan-jangan ini cuma nama lain untuk sesuatu yang lain? Analisisnya bilang hati-hati, ini bisa jadi serigala berbulu domba. Kenapa? Karena besar kecilnya biaya simpan ini ternyata ikutin besar kecilnya nilai barang. Yang mana itu juga nentuin besar kecilnya pinjaman kan? Jadi perilakunya itu mirip banget sama bunga. Bukan kayak biaya penitipan yang harusnya flat atau berdasarkan ukuran bukan nilai. Nah, fenomena inilah yang disebut subhatu riba. Sesuatu yang kelihatannya bukan riba, tapi esensinya perilakunya mirip banget sama riba. Dan ini dia poin analisis terakhir dan mungkin yang paling telak dari sumber kita. Dalam aturan gadai menurut Islam, sebenarnya siapa sih yang wajib nanggung biaya perawatan atau penyimpanan barang jaminan? Pemilik barang atau yang nerima barang? Dan ini dia jawabannya, aha momennya. Berdasarkan hadis, sumber kita ini menyimpulkan kalau biaya perawatan barang jaminan itu sebenarnya tanggung jawab si penerima gadai. Dalam hal ini ya pihak pegadaiannya, bukan si pemilik barang. Jadi dengan membebankan biaya ini ke nasabah, menurut analisis ini aturannya jadi terbalik. Oke, kita udah lewatin ke 5 poin analisis tadi. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya dan lihat kesimpulan akhir dari sumber materi kita tentang dua model pegadaian ini. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Model konvensional, ya jelas, dianggap batal karena ada riba yang terang-terangan. Tapi model syariah yang dianalisis ini, walaupun pakai istilah beda, ternyata juga dianggap batal. Kenapa? Karena 3 alasan tadi. Ada penggabungan akad yang dilarang, biayanya punya syubhat riba, dan pembebanan biayanya keliru. Jadi menurut sumber ini ujung-ujungnya sama. Jadi apa sih pelajaran paling penting dari semua ini? Intinya adalah, dalam sebuah transaksi, yang dinilai itu bukan cuma label atau namanya, tapi substansinya. Esensi dan struktur akadnya itu jauh lebih penting. Kepatuhan yang sejati itu ada di dalamannya, bukan cuma di bungkusnya. Pada akhirnya, ini semua ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih luas ya. Lepas dari soal pegadaian, apa sih artinya sebuah produk keuangan itu bisa kita sebut benar-benar adil dan etis? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini.